strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas permasalahan rumah tangga, percintaan, perselingkuhan, dan juga asmara. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali ingin membahas mengenai permasalahan perselingkuhan. Namun sebelumnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri wanita atau istri yang pandai menyimpan selingkuhan. Nah, biasanya hal ini yang mudah dilakukan adalah perselingkuhan yang dilakukan di media sosial. Namun hal ini tidak mengurangi dampak daripada apa yang dilakukan perselingkuhan secara langsung, artinya tidak melalui media sosial. Ini juga berdampak sama. Memang sebagai tanda awal dia terlihat biasa saja. Biasa saja di sini adalah dia tetap terlihat tenang ketika sedang berada di hadapan suaminya. Nah, lalu apa saja langkah yang dilakukan? Langkah berikutnya dia mengganti nama mungkin ya di media sosial, mungkin sekaligus dengan profilnya ya, dengan profil orang tersebut. Bisa juga dia seorang laki-laki lalu ditulis dengan nama perempuan ya. Ini semata-mata untuk mengelabui agar pasangan tidak memahami. Tapi jika memang Anda punya kesempatan, silahkan cek ya HP pasangan Anda, ponsel pasangan Anda. Apakah dia betul-betul seorang wanita? Nah, ini terlihat tentunya banyak perbedaan, yaitu mungkin sering ya dia like foto dan lain sebagainya dengan orang tersebut. Lalu kemudian yang berikutnya dia membuat ruang khusus. Nah, ini biasanya lebih sering dilakukan dengan menggunakan ruang semacam biro jodoh misalnya, ya. Atau bahkan ada seorang wanita yang tega mengaku tidak punya pasangan. Ya, nah ini semata-mata hanya untuk memuluskan rencananya. Ini bisa jadi, padahal ini memang tidak diperbolehkan karena itu sudah termasuk perbuatan yang melanggar. Ya, artinya kita sudah berbohong dua kali dengan pasangan kita. Bohong yang pertama kita berselingkuh tentunya. Bohong yang kedua kita membohongi pasangan kita atau tidak mengakui pasangan kita sebagai suami. Ini sudah sangat memprihatinkan ketika sampai terjadi seperti ini. Namun di sini pada kenyataannya banyak hal-hal tersebut dilakukan oleh seseorang ketika menjalani perselingkuhan. Ini sebetulnya tidak perlu ya, tidak perlu sampai sejauh itu, atau bahkan lebih baik itu jangan pernah berselingkuh agar keluarga Anda tetap damai, aman, dan sejahtera. Lalu kemudian yang ketiga, dia memang terlihat tidak berlebihan dalam menggunakan ponsel. Artinya dia sudah memberikan kode dan waktu-waktu tertentu saat bersama pasangan selingkuhannya. Artinya mereka memang sudah mengatur sedemikian rupa agar terlihat biasa-biasa saja. Ini sungguh luar biasa. Artinya bisa jadi dia menggunakan jam atau celah-celah tertentu saat si istri ini tidak bersama pasangannya. Ini tanda yang keempat ya. Sepandai-pandainya kita berselingkuh atau siapapun itu, biasanya lama-kelamaan akan ketahuan juga. Lalu bagaimana reaksinya ketika mereka merasa ketahuan ya oleh pasangan? Dia terlihat agak tersenyum-senyum saja ya. Jadi dia seakan-akan dia tetap berusaha menenangkan hati dan pikirannya ya, untuk menutupi rasa takutnya. Ini dia terlihat tersenyum dan dia selalu bilang bahwa ini hanya teman biasa. Ini uniknya di sini. Lalu dia pun melakukan langkah berikutnya yang kelima, yaitu dia buru-buru memberitahu pasangan selingkuhnya. Ia bercerita banyak tentang pasangannya ya dengan suaminya. Artinya bahwa selama ini dia sudah mulai mencium gelagat perselingkuhannya. Maka dia diam-diam mulai mengurangi aktivitas atau rutinitas yang rutinitas sebelumnya. Mungkin dia mengurangi pertemuan, mengurangi komunikasi, dan juga banyak hal ya, atau bahkan mungkin dia perlahan akhirnya menghentikan perbuatannya. Hal ini agar perbuatannya tidak sampai tercium oleh pasangannya. Ini sangat luar biasa. Padahal di dalam hatinya dia tahu bahwa dia itu betul-betul mulai terpojok. Namun karena memang kepiawaiannya dalam menjalani perselingkuhan, maka dia tetap mulai berani menghentikan aktivitas selingkuhnya di luar sana ya. Ini adalah
perbuatan atau perselingkuhan yang terjadi di tengah rumah tangga kita yang sebetulnya nyaris tidak ketahuan. Nah, ini adalah merupakan suatu bukti bahwa perselingkuhan bisa terjadi dengan cara apapun dan dimanapun. Bahkan dengan adanya era komunikasi, era digital, era elektronik, ya. Dengan adanya era digital di saat ini, yaitu memudahkan kita untuk melakukan hal-hal tersebut, ya. Ini sebetulnya merupakan sedikit penyalahgunaan hal tersebut, ya. Sebetulnya hal tersebut kalau digunakan sebaliknya, artinya untuk memudahkan komunikasi Anda dengan keluarga, komunikasi kita dengan saudara. Ini juga merupakan suatu hal yang sangat luar biasa baik, ya. Artinya di sini sesibuk apapun kita dengan pasangan atau hampir tidak ada waktu, di senggang-senggang waktu, ya, di sela waktu yang ada kita bisa berkomunikasi dengan keluarga kita dengan menggunakan video call misalnya. Ini adalah memudahkan. Artinya kalau memang kita hari itu belum sempat pulang atau tidak sempat pulang, kita masih tetap bisa berkomunikasi seperti biasa. Karena saya yakin hal itu tidak mengurangi perhatian dan sekaligus juga tidak mengurangi apapun, ya. Artinya ketika kita rindu dengan anak kita, dengan istri kita bisa lakukan itu dengan mudah. Itu sebetulnya banyak sekali nilai plus adanya era digital ini. Jadi saya mohon untuk tidak disalahgunakan. Nah, terutama ini sering saya lihat, ya, banyak orang yang mengumbar permasalahan aib keluarganya justru di media sosial. Ini kan sebetulnya kurang etis, ya, karena permasalahan keluarga itu adalah permasalahan pribadi. Nah, ketika memang ada pihak lain yang ikut campur tangan dalam rumah tangga kita, maka itu sudah beda cerita. Hasilnya pun bisa saja berbeda, karena tidak semua orang bisa berpikir cepat, tanggap, dan positif tentang kehidupan Anda. Nah, yang ditakutkan di sini adalah tentunya kalau sampai ada pihak-pihak yang tidak senang melihat kebahagiaan keluarga Anda, maka dia pun akan berlaku atau berbuat berbeda. Justru situasi keluarga Anda tidak semakin membaik kalau Anda rajin memposting kehidupan rumah tangga Anda, terutama dari sisi yang kurang baik, maka itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan timbul permasalahan-permasalahan baru di tengah rumah tangga. Namun saya yakin Anda adalah suami istri yang bijak, yang selalu bisa menyimpan permasalahan dan menyelesaikannya berdua dengan pasangan Anda dan selesai tanpa ada masalah baru. Saya yakin Anda lebih bijak, Anda lebih pandai, dan Anda lebih bisa cepat, ya, bisa lebih cepat menyelesaikan permasalahan rumah tangga Anda. Karena permasalahan yang tertunda tidaklah baik, justru permasalahan yang tertunda itu bisa menimbulkan masalah-masalah baru di atas itu. Nah, saya yakin apapun yang Anda lakukan itu adalah demi kebahagiaan rumah tangga Anda. Saya yakin Anda bisa selalu menyikapi pasangan Anda dengan penuh kebijakan dan rasa cinta yang tidak akan habis. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak lupa salam harmonis bersama Kang Kumis. Terima kasih.